Lagu ini seakan-akan mewakili dan merepresentasi akan apa yang seringkali kita alami pada saat jalan di depan adalah jalan yang buntu dan kita seakan-akan berjalan di tengah-tengah kegelapan malam. Lagu ini mengingatkan kita bahwa yang penting ada hati yang tetap percaya akan janji-janji Tuhan yang Dia tidak ingkari. Mari dengan ini kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan dalam masa-masa yang akan datang. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena saat mulut ini menyanyikan lagu pujian dan penyembahan ini, maka ini cukup mewakili apa yang ada di dalam perasaan kami yang terdalam, yaitu pada saat kami di tengah-tengah kesulitan, kami tetap butuh mengingatkan kembali akan janji-janji-Mu. Karena janji-Mu seperti fajar pagi yang pasti dan tidak pernah diingkari. Oleh sebab itu hari ini saat hamba-Mu datang untuk menyampaikan segala sesuatu yang sudah kami persiapkan, sesungguhnya semuanya akan sia-sia jikalau bukan Engkau sendiri yang memberkati kami. Oleh sebab itu mohon pimpinan-Mu dalam masa-masa yang akan datang, agar apa yang kami dengar sesungguhnya keluar dari mulut Tuhan sendiri. Hamba hanyalah sebuah alat yang Kau gunakan. Oleh sebab itu terima kasih Tuhan sekali lagi atas kesempatan pagi ini. Biarlah telinga kami, hati kami, pikiran kami terbuka untuk menerima segala yang baik yang datang dari Tuhan. Karena segala yang manis, segala yang enak didengar, segala yang di dalam penuh kedamaian hanya berasal daripada-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, anak yang Kau kasih, yang sudah berkorban bahkan mencucurkan darah di atas kasih bagi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih. Sekali lagi shalom kekasih Tuhan. Pada pagi ini sungguh saya bersyukur akan kesempatan untuk sekali lagi berada di mimbar yang kudus ini. Baik bagi hadirin yang berada di gereja secara offline maupun teman-teman, sahabat-sahabat dan juga jemaat yang setia yang berada di online. Saudaraku kekasih, tidak lupa saya ucapkan lebih dahulu selamat hari Natal. Tentu minggu ini ada beberapa keluarga-keluarga yang mungkin merayakan dengan begitu banyak kesibukan, mempersiapkan segala sesuatu untuk mungkin datangnya tamu dari jauh, atau ya hari-hari ini di tengah-tengah pandemi cukup keluarga dekat saja. Saya juga sebenarnya merayakan Natal namun dengan keluarga inti saja. Karena di tengah pandemi ini saya nggak tahu bagaimana Anda merayakan, tapi kali ini terasa sangat berbeda. Ada suasana yang begitu sederhana karena dirayakan oleh hanya keluarga inti saja. Dan makanan yang disajikan di meja tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau saya ingat-ingat tahun lalu itu banyak banget makanan sampai tumpah-tumpah ruah. Tapi tahun ini kita cukup merayakan dengan sesederhana mungkin. Mengingat kembali bahwa ini bukan masa-masa yang mudah. Namun di dalam kesederhanaan itu justru kita petik suatu pelajaran yang berharga. Bahwasannya kedatangan Kristus 2000 tahun yang lalu dalam segala kesederhanaannya. Dia memilih untuk lahir di tengah-tengah palungan kambing domba dan binatang-binatang hewan peliharaan. Dia datang di tengah-tengah malam yang gelap, hanyalah bintang yang menjadi sebuah cerca harapan, terang di antara kegelapan. Bahwa disitulah pengharapan kita. Sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena tema hari ini yaitu jangan ragu, percayalah. Sekali lagi jangan ragu, percayalah. Adalah suatu refleksi bahwa di tengah-tengah kesulitan sekalipun tetap ada janji-janji Tuhan yang iya dan amin dan tidak perlu kita ragu lagi. Dan hari ini firman Tuhan yang diambil sesuai apa yang dibaca tadi dari Nats Yohanes pasal yang ke-20. Saudara kekasih Tuhan, apa yang akan kita dengar pada pagi hari ini yang indah? Kita akan lihat bagaimana ada satu bagian firman, di dalamnya ada dua cerita. Cerita yang pertama yaitu tentang bagaimana Maria sebagai seorang perempuan datang ke kubur Yesus pada pagi-pagi, tapi ternyata tidak mendapatkan jenazahnya. Karena pada saat itu dia datang mengingini dengan beberapa kawan-kawan lain untuk melumuri dengan minyak-minyakan, dengan rempah-rempahan yang mahal.
agar tubuh atau jenazahnya itu mungkin terpelihara dengan baik sesuai budaya di masa lalu. Dan kita tahu ternyata dia tidak melihat jenazah itu, namun dia melihat seseorang yang seperti tukang taman yang dia pikirkan. Ternyata tidak lain adalah Kristus yang mengingatkan bahwa dia telah bangkit. Saudara, cerita ini ternyata bergeser di mana Maria bergegas lari mencari murid-muridnya. Dia mendapatkan Petrus dan juga beberapa yang lain. Dan dia berkata, Tuhan telah bangkit, Tuhan telah bangkit. Dan pada saat itu juga ternyata semua murid-muridnya ketakutan. Kenapa ketakutan? Nanti kita akan lihat bagaimana ketakutan ini, keraguan ini ternyata membangkitkan pada akhirnya iman percaya yang lebih besar. Karena mereka tidak lagi memilih untuk hidup di dalam keraguan, tapi justru bangkit karena janji-janji firman. Haleluya. Jadi secara sekilas kita akan lihat bagaimana perubahan dari murid-muridnya, secara khusus juga seorang murid yang namanya Thomas, sang peragu, menjadi seseorang yang begitu setia sama Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan secara ekspositori dari Yohanes pasal yang ke-20, mulai dari ayat 19 sampai 31. Haleluya. Saudaraku kekasih Tuhan, apa yang terjadi? Pada hari pertama, tiba-tiba Maria datang ke kubur dan dia tahu bahwa di situ tidak ada lagi jenazah. Dan apa yang terjadi? Kita tahu bahwa pada hari pertama ini justru mengandung sebuah ironis yang besar. Kenapa? Karena pada saat Maria datang, dia tidak lihat jenazahnya. Namun pada sorenya, perhatikan saya, pada pagi-pagi Maria melihat tidak ada jenazah. Dia cepat-cepat datang ke murid-muridnya, beritahu bahwa tubuh Yesus tidak ada lagi. Dia telah bangkit. Ironisnya pada sore hari, berarti pada hari yang sama, ternyata kita membaca kitab suci mengatakan bahwa murid-muridnya sedang ketakutan. Perhatikan saya ulangi lagi. Pada pagi itu ketika terdengar kabar bahwa Yesus sudah bangkit, ternyata sore hari nggak lebih dari 24 jam. Kita baca kitab suci mengatakan bahwa ternyata mereka di balik pintu yang terkunci ketakutan. Halo. Dari sini bukankah yang harusnya menjadi respon murid-muridnya adalah apa? Coba kita dramatisir sedikit ya. Ketika kita sudah dengar bahwa Yesus yang selama 3,5 tahun lamanya mereka mengikuti dengan setia, membangkitkan orang, menyembuhkan orang, membuat mujizat, mengusir setan dan sebagainya. Ternyata dia datang kembali. Halo, respon alami kita, jikalau kita adalah murid-murid saat itu adalah apa? Yes, betul ya. Mungkin kalau saya akan menari saudara. Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit. Betul ya? Ayo coba. Gerakannya apa di rumah saudara? Kalau Anda mendapatkan kabar yang baik. Ada penampakan Yesus. Dia tidak lagi dikuasai oleh maut. Dia telah bangkit dari kubur yang kosong. Kira-kira kalau kita dengar kabar seperti itu. Secara alami harusnya kita apa? Menari saudara. Yes. Haleluya. Puji syukur. Pemimpin kita telah kembali. Apa saja yang dijanjikan menjadi nyata, firman-Nya tidak sia-sia, bahkan tepat waktunya dia lunasi semua janji-janjinya. Amin saudara. Loh, yang di rumah belum lompat-lompat saudara. Haleluya. Harusnya kita lompat-lompat mendengar kabar ini. Tapi ada sebuah ironi di situ karena ternyata mereka ketakutan. Tertulis di sini bahwa mereka terkunci di balik pintu dan takut. Lebih lanjut lagi takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi ingin saya terangkan lebih dahulu beberapa alasan-alasan mereka takut.
Yang pertama, saya kan dan istri mendidik anak kita lewat homeschooling. Jadi Stewart usia 11 tahun itu ya dididiklah di dalam segala fondasi iman maupun pengetahuan secara ya di rumah. Dan salah satu buku wajib yang diberikan oleh kurikulum homeschoolingnya adalah Case for Christ atau buku investigasi dari seorang penulis yang dahulu menjadi seorang investigator atau penyelidik. Jadi bisa bayangin ya, seorang penyelidik tiba-tiba ya mulai tulis buku tentang perjalanan imannya. Yang menarik adalah dia menulis bagaimana dia dari seorang ateis dulu mulai menyelidiki setiap kata-kata dari janji firman Tuhan, khususnya hari-hari menjelang kematian Kristus dan kebangkitannya. Dan dia justru muncul imannya karena apa? Karena dia bilang gini, saya kutip. There is a reality written because it is the truth. And the fact that the disciples were afraid actually magnifies the truth. Artinya begini saudara, secara kesimpulan yang dia sampaikan dalam konteks ini adalah sebagai penyelidik, kalau dia mendengar ada saksi mata terhadap satu kasus pembunuhan atau dia mendengar ada satu perampokan, maka orang-orang yang diselidikinya, yang dia dengar sebagai saksi mata, dia patut mencurigai lebih dahulu. Jangan-jangan dia orang yang mau menutupi kebenaran. Nah, dia mulai ceritakan bahwa kalau murid-muridnya Tuhan takut bahkan mengumpat di balik pintu terkunci, itu sebenarnya hal yang lazim. Perhatikan, hal yang lazim. Karena saat itu mereka betul-betul cemas akan apa? Hukuman yang telah diberikan atas Kristus Yesus. Mungkin juga hukuman yang akan dikenakan atas mereka sebagai pengikut-pengikutnya. Jadi pada saat Case for Christ, sang penulis menyelidiki, dia bilang ada benarnya juga. Karena kalau mau dibandingkan, perhatikan saya, masih ingat gak orang-orang Farisi dan ahli agama? Pada saat Yesus sudah dikubur di dalam taman Yusuf Arimatea, apa yang terjadi? Tiba-tiba orang Farisi, ahli Taurat, pemuka agama datang mengunjungi Pontius Pilatus lagi. Dengan berkata apa? Pak, tolong Pak, kasih 2 penjaga mengawal kubur itu. Jangan sampai malam-malam muridnya datang mencuri jenazahnya sehingga menyiarkan kabar bahwa pemimpin mereka ini sudah bangkit. Kita tahu apa yang terjadi. 2 pengawal itu tidak lagi tertulis ceritanya di Alkitab. Ada 2 kemungkinan. Satu, mereka kabur karena ternyata memang Yesus bangkit. Atau yang kedua, ada kebohongan besar yang mereka mulai katakan. Pertanyaan saya, apakah kebohongan ini bisa kita percaya? Bahwa pengawal itu bilang, ada orang yang malam-malam datang mencuri jenazah ini. Tunggu dulu. Kalau memang mencuri jenazah, hukuman dan akibat daripada pengawal yang tidak bekerja benar adalah hukuman gantung mati. Tapi kenapa ya? Kok mereka masih berani bilang, ada murid-murid yang datang mencuri tubuhnya. Berarti dari sini kita tahu itu sebuah kebohongan. Nah, kembali lagi. Ketika murid-muridnya penuh dengan kecemasan. Case for Christ mengatakan bahwa ada kemungkinan itu adalah realita yang sesungguhnya. Karena itu adalah suatu reaksi yang lazim bagi orang-orang, apalagi murid-muridnya, yang dengar bahwa pemimpinnya tidak ada lagi. Saudara, itu yang pertama. Poin yang kedua, mereka dipenuhi oleh rasa takut. Karena kenapa? Karena dikatakan bahwa mereka takut orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tentu di sini bukanlah sebuah kalimat generalisasi semua orang Yahudi. Tapi secara khusus orang-orang yang keturunan Yahudi merupakan pemuka agama. Mereka takut kenapa? Karena mereka walaupun berjubah agama, murid-muridnya tahu
bahwasannya mereka memiliki kekuatan politis yang dapat mempengaruhi bahkan gubernur yang menjabat saat itu, yaitu Pontius Pilatus. Dan mereka murid-muridnya sangat ketakutan karena pemuka-pemuka agama ini. Walaupun jubahnya agama, tapi kenyataannya hati mereka adalah pembunuh-pembunuh kejam. Bukankah Yesus sendiri keluar dari mulutnya, engkau bukan anak-anak Abraham, namun engkau sendiri adalah anak-anak sang setan karena bapakmu iblis. Mereka penuh dengan amarah. Mereka diliputi dengan benci. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengetahui bahwa di balik mulutnya manis doa yang panjang-panjang, sebenarnya itu hanya usaha mereka untuk menutupi hati yang sudah merencanakan sebuah pembunuhan. Jadi murid-muridnya Tuhan ketakutan. Kenapa? Karena mereka menyadari jikalau pasal-pasal ini dikenakan atas Kristus pemimpin mereka yang berujung kepada penyalipan, maka sebentar lagi tidak lama murid-muridnya sendiri akan dihukum berat. Yang berikutnya, yang ketiga, kenapa murid-muridnya ketakutan? Mereka takut karena ada satu kemungkinan lain. Jangan-jangan suatu hari Yesus yang bangkit itu akan mengkonfrontasi kita. Mereka mungkin murid-muridnya itu saling memandang dan mereka juga saling mengetahui. Kamu kan yang lari duluan. Kamu kan yang ditanya sama seorang anak perempuan tapi engkau tidak mau mengaku sedikit pun bahwa engkau pengikutnya Yesus. Siapa yang tersisa? Tidak ada murid-murid kecuali yang paling muda waktu itu Yohanes di bawah kaki salib. Selain dia semuanya sudah lari. Jangan-jangan karena aku lari, karena aku tidak setia sampai akhir, saya tertidur di malam di Taman Getsemani. Padahal Tuhan sudah berpesan, tidak sanggupkah aku berjaga-jaga? Saudara, ada beberapa hal yang saya kemukakan tadi. Mungkin bisa menjelaskan tentang ketakutan dan keraguan yang dialami oleh murid-muridnya Tuhan Yesus. Takut karena dihukum, atau justru di dalam hati dan jiwa mereka sudah ada tuduhan-tuduhan bahwa aku sudah bersalah. Aku sudah mengingkari janji apa yang sungguh janjikan kepada Tuhan. Ingat janji Petrus apa? Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkanmu. Jadi ada ketakutan dari luar secara eksternal, tapi juga mungkin ada ketakutan di dalam kejiwaan, yaitu secara internal. Jangan-jangan kalau Tuhan bangkit, pertama-tama dia akan meminta pertanggungjawaban dari saya. Aduh, bagaimana saya bisa menjawabnya? Bukankah dua hal ini kita seringkali alami? Kita seringkali alami kesulitan-kesulitan dari eksternal yang ingin menyerang kita. Tapi juga di dalam kita seringkali hati kita penuh dengan kecemasan-kecemasan yang membuat kita ragu. Tuhan masih mau terima saya kembali gak ya? Tuhan hukum saya seberat-beratnya gak ya? Tuhan melihat saya sebagai orang yang tidak pantas gak ya? Saudaraku kekasih, cerita ini tidak akhir di situ saja. Ternyata secara teliti, tulisan-tulisan Yohanes justru menulis tentang keraguannya yang pada puncaknya keluar dari mulutnya Thomas. Apa yang terjadi? Murid-muridnya semua yang berada di pintu yang terkunci itu tiba-tiba dikejutkan oleh datangnya Tuhan Yesus. Menembus pintu dengan tubuh yang telah dibangkitkan. Pintu yang terkunci tidak akan bisa
menghalangi Tuhan Yesus untuk masuk. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah pintu untuk engkau kawanan domba masuk. Akulah satu-satunya pintu, berarti satu-satunya jalan. Dari sini kita tahu bahwa kata yang pertama setelah Tuhan Yesus berada di tengah-tengah muridnya adalah damai sejahtera. Bayangin ya, murid-muridnya yang begitu penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Ternyata waktu Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka, Tuhan berkata, damai sejahtera. Saudara, cerita ini selanjutnya berpusat kepada keraguan Thomas. Di mana tiba-tiba Thomas yang tidak terhitung di dalam jumlah, yang melihat langsung tubuh kebangkitan Kristus, dengar kabar dari salah satu murid. Tuhan datang, Tuhan mengunjungi kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tapi jawab Thomas apa? Enggak. Loh, kenapa Thomas? Kita semua gak mungkin bohong Thomas. Dia berada di tengah-tengah kita. Sesuai apa yang dipesankan oleh Maria. Bahkan apa yang dikatakan Petrus. Ingat ya, Petrus kan pemimpin yang termasuk salah satu pemimpin informal di antara murid-muridnya. Karena ketika kita lihat tulisan-tulisan dan kata-kata atau kalimat yang dimuat di dalam keempat Injil, kita dapati bahwa Petrus itu cukup vokal dan mungkin tanda kutip mengangkat diri sebagai pemimpin. Petrus juga menyaksikan sendiri. Masa iya kamu tidak percaya? Lalu Thomas tetap menggeleng-geleng dan berkata, sekali-kali jari-jariku ini tidak kucucuk di tengah bekas paku itu, gak mungkin aku percaya. Wah, luar biasa ya. Kenapa? Karena di sini kita lihat bahwa Thomas itu memiliki cara pembelajaran yang berbeda. Saya garis bawahi. Thomas di sini memiliki cara pembelajaran yang berbeda-beda. Kalau murid-muridnya melihat dan mendengar dan menyaksikan sendiri hadirnya kebangkitan Kristus di tengah-tengah mereka, Thomas tidak semudah itu. Thomas bilang, kalau aku tidak melihat, maka aku tidak bisa percaya. Wih, saya jadi ingat seorang yang bukan Kristen, berani-beraninya berkoar-koar di YouTube. Katanya begini, coba tunjukkan satu ayat saja. Satu ayat saja. Kalau Kristus Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Maka aku yang pertama jadi pengikut Kristus, katanya. Banyak orang tuh akhirnya tuh cari-cari. Iya benar juga ya, nggak ada ya. Benar juga ya, di mana ya, di mana ya. Padahal ayat ini jelas mengajarkan kita. Pada saat Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka, secara khusus di depan Thomas. Thomas mencucukkan jarinya. Saat itu juga dia tahu. Dia sedang melihat Tuhan sendiri. Segera dia tersungkur dan berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Saudara, dari sini kita tahu beberapa hal yang penting. Yang pertama, jikalau Yesus hanyalah seorang pembesar agama, pemuka agama, maka sesungguhnya orang yang baik tidak akan mau menerima pujian dan penyembahan yang disembah-sembahkan kepada dia. Kenapa? Karena dia hanya pemuka agama yang mungkin mau datang memperkenalkan siapa Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tidak bereaksi demikian. Tuhan Yesus tidak bilang, Thomas, jangan kamu tunduk, jangan kamu sembah saya, sembahlah Tuhan. Tidak. Justru Tuhan Yesus menerima sembah dan pujian. Di situ kita tahu bahwa Tuhan Yesus layak disembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa? Karena dialah menerima sujud dan sembah Thomas. Saudara, apa yang terjadi? Pada saat Thomas dapat mencucukkan jari ke bekas lubang paku, Thomas tahu bahwa inilah Tuhanku.
Dialah Allahku. Dan saat itu juga Tuhan Yesus mengatakan sesuatu kalimat yang sampai hari ini terngiang-ngiang di dalam banyak hati orang-orang percaya. Yaitu berbahagialah Thomas. Engkau melihat dan engkau percaya. Namun lebih bahagia orang yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi. Lebih bahagia apa? Orang yang tidak melihat namun percaya. Saudaraku kekasih, ini bukan sesuatu yang mudah. Di saat-saat murid-murid Tuhan mengalami segala keraguan, di saat-saat Thomas menghadapi keraguannya, tentu kita tahu masing-masing kita dicipta oleh Tuhan dan Tuhan lebih mengetahui bagaimana Dia dapat membimbing kita semua. Saya kasih contoh. Dari seluruh perikop ini, Yohanes pasal 20, kita terdapat beberapa cara di mana Tuhan Yesus menampakkan diri atau menyampaikan pesan sehingga membuat orang atau tokoh atau murid itu percaya. Sekali lagi ya, saya ulangin lagi ya. Tuhan karena Dia pencipta kita, Dia juga pasti mengetahui apa cara yang terbaik agar iman kita dapat bertumbuh. Katakan bersama saya amin, saudara. Karena kenapa? Sejak di dalam kandungan ibu pun Tuhan sudah menenun kita. Berarti Tuhan tahu Simon modelnya seperti apa, bagaimana menumbuhkan imannya Simon, dan apa saja yang harus Simon alami agar Simon bisa menjadi orang yang menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Saya kasih contoh. Dari perikop ini saja yang kita baca. Pertama ada siapa? Ada Maria. Maria datang membawa wangi-wangian, minyak wangi dan rempah-rempah. Tiba-tiba dia lihat jenazah itu tidak ada. Namun ada seseorang seperti tukang taman katanya. Lalu ada suara yang mengatakan dia telah bangkit. Terus berikutnya dia sampaikan kepada Petrus. Petrus ketakutan. Terkunci dia dengan beberapa murid-murid yang lain. Mereka ketakutan kenapa? Karena diancam. Karena keraguan mereka. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan Yesus sendiri dalam tubuh kebangkitan menampakkan dirinya. Jadi mata mereka sendiri yang sudah melihat. Kalau tadi Maria mendengar. Perhatikan ya, panca indera yang berbeda-beda. Gak lama kemudian cerita ini berpusat kepada keraguan Thomas. Thomas bilang apa tadi? Sekali-kali jariku ini tidak kucucuk di bekas lubang paku. Aku tidak percaya. Jari. Bicara soal panca indera apa? Tadi kita ada panca indera mata, pandangan. Kita ada panca indera telinga untuk mendengar. Ya, jari. Bicara soal apa? Touch. Ya, perasaan, sentuhan. Lalu kita tahu bahwa di dalam kisah-kisah kebangkitan Kristus. Ada dua orang, tidak diketahui namanya, sedang berjalan di jalan Emmaus. Mereka sedang berpikir tentang masalah yang baru terjadi. Bila mana saya tambahkan tema hari ini, percaya dan jangan ragu, maka dua orang itu sedang berjalan di Emmaus, menuju Emmaus, dan mereka ada semacam keraguan, bukan? Keraguan mereka terhadap apa? Hei, kamu tahu kan apa yang terjadi di Yerusalem itu? Penyalipan Yesus. Orang yang begitu baik, masa ia disalib? Dia gak berdosa, masa dihukum? Wah, kalau orang baik aja kena begitu, apalagi kita. Lalu ada yang mengatakan bahwa dia Mesias. Tapi kalau Mesias gimana caranya dia bisa mati? Harusnya dia bangkit menolong kita. Bahkan menjadi penyelamat bagi orang-orang Yahudi.
Selama ini kita berdoa menanti Mesias, anak manusia, kapankah kedatanganmu? Melepaskan kita dari kezaliman ini. Dari pemerintahan Roma yang senantiasa menindas kita. Di dalam keraguan itu, tiba-tiba Tuhan Yesus dalam tubuh kebangkitan di tengah-tengah mereka. Lalu Tuhan mulai terangkan segala sesuatu yang ditulis di dalam kitab suci yang kita tahu perjanjian lama sekarang, yang tidak mereka ketahui, yang sudah digenapi dalam penyalipan Kristus. Kristus saat itu tidak memperkenalkan dia, akulah Yesus yang sudah bangkit. Namun sampai di tujuan, setiba di rumah, Tuhan Yesus setelah memecahkan roti, tiba-tiba menghilang. Dan pada saat itu, mereka tahu bahwa itulah Yesus. Sampai-sampai sesama teman itu bilang gini, iya ya, sepanjang perjalanan di Emmaus, bukankah waktu kita bersama-sama dengan dia, hati kita berkobar-kobar? Perhatikan ya, panca indera mana? Panca indera pikiran, ya. Karena mereka mulai berpikir kan bagaimana perjanjian lama itu. Dan hati ya, hati itu mereka mulai terus menggebu-gebu. Kenapa? Karena hadirnya Tuhan menemani perjalanan mereka. Saudara, kenapa saya mau sampaikan beberapa hal ini? Karena yang saya mau terangkan adalah di tengah-tengah berbagai keraguan yang dialami oleh para murid, perempuan yaitu Maria dan juga 2 orang berjalan di Emmaus, ternyata satu persatu lewat panca indera yang berbeda-beda Tuhan menyatakan dirinya, dan resultnya atau hasil akhirnya apa? Iman mereka genap. Saudara, dari beberapa hal yang saya sampaikan ini, saya menemukan poin-poin penting untuk kita simak secara seksama. Yang pertama, bahwasannya jikalau kita ragu dan takut, itu hal yang lazim sebagai manusia yang menghadapi tantangan, kesulitan, maupun kecemasan di hati. Ya, tentu saya kasih tahu ini ada disclaimer-nya ya. Bukan berarti saya mengiyakan bahwa nggak apa-apa, kamu boleh takut, kamu boleh cemas. Bukan itu maksud saya. Namun di dalam teks yang kita baca ini, kita dapat melihat siapa kita sesungguhnya. Yang rapuh ketika ada ancaman, yang mau lari ketika ada kesulitan, dan ragu pada saat Tuhan belum menyatakan sepenuhnya siapa dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata di balik keraguan atau kecemasan yang dialami oleh orang-orang, Tuhan lebih tahu bagaimana caranya untuk membangkitkan iman percaya. Sekali lagi, poin yang kedua. Tuhan lebih tahu karena Dia pencipta kita, karena Dia telah membentuk kita, karena Dia tahu masing-masing kita dicipta dengan cara yang berbeda, memiliki sikap, karakter, perawakan, dan tantangan yang kita hadapi semua berbeda. Tapi karena Dia pencipta, Dia tahu bahwa Maria butuh mendengar janji Tuhan bahwa Dia bangkit. Petrus dan kawan-kawan butuh melihat langsung bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah pintu yang terkunci. Thomas dengan segala keraguannya butuh memiliki experience atau pengalaman agar dia bisa bulat percaya. 2 sekawan yang berjalan di jalan Emmaus butuh diyakinkan akan firman Tuhan yang telah mereka renungkan lewat kitab-kitab para nabi. Dan hati mereka juga butuh dipuaskan pada saat hadirnya Yesus di tengah-tengah perjalanan. Hati mereka bergebu-gebu menandakan bahwa benar Dia adalah Tuhan sendiri yang telah menampakkan diri dan berjalan bersama.
Jadi kesimpulan pada akhirnya yang kita bisa miliki hari ini adalah Tuhan tahu bahwa saya dan saudara sedang ragu. Tuhan tahu bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Tapi karena Tuhan juga tahu bagaimana Dia telah membentukmu, Tuhan juga tahu bagaimana caranya akan memulihkan engkau. Mungkin cara pemulihan Tuhan itu berbeda-beda. Apa yang kita alami semua berbeda di tengah-tengah pandemi ini. Tapi Tuhan tahu apa saja yang terbaik yang Dia harus lakukan di dalam hidupmu. Agar keraguan itu justru berubah menjadi iman percaya yang teguh. Sekali lagi, keraguanmu itu akan diubahkan Tuhan lewat proses pembentukan yang berbeda-beda. Namun hasil akhirnya adalah bagaimana iman kamu akan menjadi penuh. Sekali lagi, bela firman Tuhan ini yang disampaikan lewat kisah-kisah kebangkitan Tuhan membuat kita tidak lagi ragu bahwa di tengah-tengah kesulitan sekarang sekalipun ada pertolongan Tuhan dalam cara-cara Tuhan yang ajaib yang sedang membentuk engkau, memproses engkau menjadi seorang yang pada akhirnya serupa dengan gambaran dirinya. Itulah hasil akhir yang Tuhan inginkan. Namun dengar baik-baik, proses itu tidak seakan-akan mudah seperti jalan yang lurus. Kadang-kadang lika-liku, kadang-kadang berbatu kerikil. Tapi Tuhan tahu bahwa hasil akhirnya akan menjadi sesuai dengan rancangan mulia yang Tuhan mau genapi dalam hidup saya dan hidup saudara. Mari kita tunduk kepala kita. Jangan ragu dan percaya. Menjadi satu suara yang akan terngiang-ngiang di dalam hati kami Tuhan. Setelah khotbah pada pagi ini. Karena kami tahu inilah pesan utama. Ketika kita melihat begitu banyak murid-muridmu ketakutan, kecemasan. Engkau tidak mau mereka dalam keadaan seperti itu selama-lamanya. Kedatanganmu, penampakanmu, bahkan janji-janjimu membangkitkan mereka menjadi seorang yang jauh lebih daripada batas-batas kapabilitas yang mereka ada. Kami jadi ingat bagaimana Thomas pada akhirnya dipercaya berangkat ke negeri yang jauh sampai ke India. Dan akhir hidupnya mati sebagai martir. Kenapa dia bisa berubah bahkan ditransformasi menjadi seseorang yang begitu rela bayar harga? Oleh karena ada masa-masanya engkau sendiri Tuhan yang telah memulihkan dia. Mengubah segala keraguan menjadi suatu iman yang kokoh. Tuhan, kami juga rindu dan ingin agar segala sesuatu yang kami dengar terjadi di dalam hidup kami. Maka hamba-Mu di sini berdoa. Baik bagi jemaat-jemaat yang hari ini hadir di tengah-tengah gereja offline. Maupun mereka-mereka yang berada di rumah sana. Tuhan tolong Tuhan. Kami mau agar segala keraguan diubah menjadi kekuatan di dalam iman percaya. Kami tidak lagi mau merasa ini hal yang lazim kalau kami khawatir. Ini hal yang lazim kalau kami takut. No, kami akan bangkit sama seperti murid-muridmu. Dan kami akan hidup di dalam hidup yang Kau sediakan. Segala rancangan muliamu akan digenapi di dalam waktu dan caranya Tuhan yang ajaib. Kami hanya patut untuk taat dan percaya bahwa apa yang Tuhan sediakan jauh lebih dari apa yang kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah janji kami, iman kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus.